pada kesempatan haul Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi dan Sayyidul Walid Habib Osman bin Syekh Al-Habsyi di kediaman Sahibul Fadilah Sayyidi Al-Habib Muhammad Barakbah hafizahumullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Sahibul Bait beserta kita semua, diberikan rezeki yang berlimpah untuk menolong agama Allah, dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, zuriyat minas salihin was salihat, min hafizil Quran wal hafizat, minal mujahidin wal mujahidat fi sabilillah wa li nusrati syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hala yahulu haulan. Dalam zakat kita ada mendengar istilah haul sampai putaran 1 tahun. Maka ketika dikatakan haul, sesungguhnya mengenang. Untuk apa lagi mengenang orang yang sudah meninggal dunia? 100 hari untuk apa lagi diingat-ingat? Allah memerintahkan dalam Al-Quran, fadzakir in nafa'ati dzikra. Ingatlah, karena mengingat-ingat itu bermanfaat. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Buatlah peringatan, karena dengan membuat peringatan itu mengingatkan kita. Mengingat orang meninggal dunia bukanlah tajdidul husni, bukan memperbaharui kesedihan, karena tidak boleh kita membuat diri larut dalam kesedihan. Tapi mengingat orang yang meninggal dunia, mengenang bahwa kita pun akan pergi, apa yang ditinggalkan, apa yang akan dibawa, berapa banyak lagi waktu yang tersisa. Itulah sesungguhnya nasihat yang lebih dalam daripada tausiah. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Uzkuru hadiman ladzat. Banyak-banyaklah mengingat yang menghilangkan segala kelezatan. Lezatnya makanan, lezatnya pandangan mata, nikmatnya pendengaran telinga, nikmatnya kehidupan. Hadiman ladzat, dia yang menghilangkan kelezatan. Itulah dia kematian. Ketika seorang menangis, banyak air matanya tumpah karena keluarganya meninggal, maka datang salah seorang ulama berpesan, untuk apa kau habiskan air matamu? Karena orang yang meninggal itu sudah melihat 3. Yang pertama, dia sudah melihat malaikat maut. Yang kedua, dia sudah merasakan sakratul maut. Yang ketiga, dia sudah mendapatkan husnul khatimah. Mestinya air mata kita lebih banyak tumpah untuk diri kita. Yang pertama, kita belum melihat malaikat maut. Yang kedua, kita belum merasakan sakratul maut. Yang ketiga, belum tentu kita dapat husnul khatimah. Kita hanya selalu berharap Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita hanya meminta Allahumma khfid lana bi husnil khatimah. Maka haul dan memperingati kematian sesungguhnya itu adalah salah satu cara supaya kita istiqamah. Dan kalau kita sudah istiqamah, janji Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbu Allah mastaqam, kemudian dia istiqamah, maka buahnya adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat kepada mereka. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara haul, acara memperingati kematian, apa saja isinya? Isinya tak lebih, tak kurang. Kalaupun berlebih, tetaplah kelebihan itu ibadah selama masih dalam aturan syariat. Di dalamnya ada silaturahim. Man ahabba yusaddalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini poin yang pertama. Dulu kita selalu menyambung tali silaturahim, tinggal satu kampung, bertetangga, berdekatan, datang, saling menjenguk, saling berkunjung. Hari ini sudah diputus oleh handphone, sudah dihilangkan oleh multimedia. Orang cukup memposting di halaman Facebook, cukup berkicau di Twitter. Maka kita membantah itu semua. Hari ini kita langkahkan kaki, kita hayurkan tangan, kita bertatap muka,
saling bermuamalah, bermusafahah. Mudah-mudahan nilai silaturahim kita ini memanjangkan umur dan mengurangkan rezeki. Amin. Itu bukan kata Abdul Somad, itu janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sehebat apapun amal orang kalau memutus tali silaturahim, kata Nabi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, la yadkhulul jannata qati'un. Dalam riwayat lain, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi andai ada orang yang tidak bersetuju dengan haul dan peringatan kematian, maka sesungguhnya ketidakhadirannya dia tidak menyetujui satu dari sunnah Rasulullah, yaitu sunnah menyambung tali silaturahim. Kalau masih ada hubungan kerabat, maka mereka itu adalah menyambung tali silaturahim. Sadah al-habaib dari Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Jifri, bin Syihab, bin Abu Bakar, Barakbah, maka mereka masih lagi satu rahim. Mereka disebut dengan silaturahim. Adapun Al-Faqir Abdul Somad yang tidak satu rahim, maka sesungguhnya hubungan kita itu masih satu ikatan. Itu yang disebut dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Tapi banyak di antara umat tak lagi dapat membedakan mana yang silaturahim, mana yang ukhuwah Islamiyah. Sebenarnya itu pun semua berasal dari rahim yang sama, yaitu rahimnya Hawa, istri Sayyidina Adam alaihissalam. Dan kita semua hari ini ukhuwah Islamiyah karena sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang neneknya adik-beradik, ada yang sepupu, ada yang dua pupu, ada yang suami. Maka ini semua adalah juga masuk dalam kategori silaturahim. Bagaimana dengan orang-orang yang memutus tali silaturahim? Ketika orang itu berdoa kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku sudah lama putuskan hubungan dengan engkau ketika engkau memutus tali silaturahim. Jazakumullah khairan. Suatu ketika dalam satu majelis Nabi sedang menyampaikan nasihat-nasihat, lalu kata Nabi, rahmat Allah tidak turun karena ada di antara kalian yang memutus tali silaturahim. Nabi tidak ingin mempermalukan dia di depan orang banyak. Dia sadar sendiri, dia pulang, dia sambung silaturahimnya. Kemudian dia datang lagi. Kata Nabi, sekarang rahmat Allah itu turun. Rupanya di majelis ilmu, majelis zikir, rahmat itu turun. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat 'alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dinaungi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Tapi rahmat tak turun karena orang-orang memutus tali silaturahim. Hari ini kita sedang melawan setan yang memaksa kita untuk dendam kesumat, sakit hati, hasad dengki. Kita batalkan itu semua dengan bermusafahah. Majtama'a, berkumpul, muslimani, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, bermusafahah, bersalam-salaman, tasafat dzunubuhuma, gugur dosanya, kama tasafat awraqus syajar, sebagaimana gugurnya daun-daun kayu. Beristighfar, menggugurkan dosa, bermusafahah, belum lagi mengambil barokah-barokah. Sayyidina Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas, padahal Zaid bin Thabit lebih tua, Abdullah bin Abbas lebih muda. Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku wahai Zaid? Apa jawab Zaid? Begitu kami memuliakan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Yang kedua, di dalam acara haul, peringatan meninggal dunia, di dalamnya itu ada acara berdoa. Dan doa sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada satupun yang mengingkari bahwa doa itu sampai. Berdasarkan dalil ketika Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin lewat di pemakaman Baqi, kata Nabi, jangan lupa ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Padahal di Baqi itu orang Madinah, tidak ada hubungan keluarga dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah Quraisy, orang Madinah tidak Quraisy. Doa sampai walaupun
walaupun tidak ada hubungan darah, tak ada hubungan nasab. Dapat berita bahwa Najasyi meninggal. Najasyi orang Ethiopia, Habasyah, Afrika. Nabi mengajak para sahabat mendoakan. Itulah dia sholat ghaib. Tidak ada ikhtilaf tentang doa sampai kepada orang yang meninggal dunia. Hidup kita ini minta doa, mendoakan, didoakan. Maka saya dan percaya selalu didoakan oleh para ulama, para habaib. Dan saya setiap bertemu berpisah minta didoakan. Dan saya pun mendoakan. Bahkan sesungguhnya kita saling mendoakan, bukan di luar sholat, di dalam sholat kita. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu kita saling mendoakan. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Syaratnya soleh. Semua orang yang soleh, saya mendoakan orang soleh. Kalau saya soleh, saya pun juga didoakan oleh mereka. Itulah mengapa selesai berwudu kita minta jadi orang soleh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Minta jadi orang soleh supaya dari wudu masuk ke takbiratul ihram tak ada dosa, supaya masuk dalam doa wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan minta anak selalu kita minta doakan Rabbi habli minas sholihin. Doa. Hari ini banyak orang tidak mau berdoa. Padahal kata Nabi, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-doa mukhul ibadah. Doanya itu adalah otaknya ibadah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil mahid. Kalau mereka bertanya kepadamu maaf tentang haid, qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mesti disedekahkan. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal anak bulan. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentang masalah doa tidak ada qul. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tak ada kata qul. Allah ingin mengatakan kalau hambaku masih mau meminta berdoa kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Uji muda da'ai ila da'an, aku mengabulkan permintaannya. Kalau dia meminta kepadaku, falyastajibu li, hendaklah dia meminta kepadaku, wal yu'minu bi, hendaklah dia percaya dan yakin kepadaku, la'allahum yarshudun. Mereka menjadi lurus selama mereka masih mau berdoa kepada Allah. Dan doa yang afdal doa bersama. Itulah mengapa kita datang acara takziah, acara haul, acara tahlil, acara peringatan 100 hari. Kenapa? Karena ada doa bersama. Majtama qaumun, orang berkumpul, fayad'u ba'dhuhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, maka doa mereka itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah berdoa, kenapa doa saya tak dikabulkan? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa dikabulkan. Hanya saja orang menganggap kalau dia minta kambing akan datang seekor kambing. Padahal tidak demikian. Doa ada 3 kemungkinan. Pertama, dia minta kambing, dapat kambing. Yang kedua, dia minta kambing, hari itu sebenarnya ditakdirkan dia menabrak seekor kambing. Lalu karena dia minta seekor kambing, dirubah Allah takdirnya sehingga tidak jadi menabrak seekor kambing. Dia dijauhkan dari musibah seharga seekor kambing. Itu tidak disadari orang. Dan ada yang paling nikmat yang ketiga. Ada nikmat itu kalau diberikan memudaratkan di dunia, ditunda Allah sampai masanya, nanti di akhirat diberikan Allah sesuai dengan ilmu Allah, bukan keinginan kita. Banyak orang mengangkat Allah sebagai ayah kandungnya. Kalau dia minta, ayahnya memberi. Kalau dia menangis, ibunya memberi. Lalu kemudian ketika dengan Allah, dia pun bermuamalah dengan cara itu. Allah bukan ayah, Allah bukan ibumu. Allah adalah Rabbmu yang berkehendak sesuai kehendak dia, bukan sesuai kehendakmu. Sehingga kalau kau minta tidak dapat, maka sesungguhnya itu adalah menurut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berpikir seperti logika ini, tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin, dan yang mengaminkan, fil ajri sawa, balasannya sama. Yang berdoa belum tentu lebih mulia, yang mengaminkan belum tentu lebih
menghina. Itulah mengapa sholat istisqa beramai-ramai. Kenapa? Karena kalau hujannya tidak turun, tidak ada yang saling menyalahkan. Tidak disalahkan imam, tidak disalahkan khatib. Dan ketika hujannya turun, tidak ada yang saling membanggakan. Bukan berarti ketika hujannya turun, imamnya berkata, karena saya imamnya. Dan ketika hujannya tak turun-turun, jamaah pun menuduh, karena kamulah imamnya. Itu adalah doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi yang ketiga dari acara haul peringatan meninggal adalah berkirim. Apa yang dikirimkan? Yang dikirimkan adalah bacaan Al-Quran. Apakah bacaan Al-Quran yang dikirimkan itu sampai? Maka Nabi lewat di suatu makam. Nabi membelah pelepah korma fasyaqahu nisfain. Fazara'ahu fagarasahu, ditanamkan. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, mengapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yabsa, diringankan Allah azab selama pelepah korma ini masih basah. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Apa kata Imam Ibnul Hajjaj? Apa kata Imam Muslim? Apa kata Imam An-Nawawi mensyarah hadis Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi? Kalau pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itulah mengapa Imam Nawawi mengatakan, wa in fatimul Qur'ana fa huwa hasanun. Kalau difatamkan sekhatam Quran paling bagus. Jadi yang paling bagus sebelum haul, sebelum acara tahlil, sebelum acara memperingati meninggal, satu orang membaca sekhatam. Tak sanggup satu orang membaca sekhatam, dibagi-bagikan 30 juz kepada 30 orang. Tak juga sanggup, dibacakan qalbul Quran, Yasin, iqra'uha ala mautakum. Tak juga sanggup, dibacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Pasti sanggup. Tak juga sanggup Al-Fatihah, berarti sudah mau sakaratul maut. Maka dalam satu majelis kita selalu mengulang-ulang, untuk fulan bin fulan, untuk fulan bin fulan, dan sebelum berdoa kita baca itu, maka Ummul Quran induknya 30 juz Al-Quran bersatu di dalam Al-Fatihah, dan inti saripati dari Al-Fatihah bersatu dalam Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Maka ketika meninggal Abdullah bin Umar bin Khattab, dia berpesan, nanti kalau aku meninggal dunia, bacakanlah di atas kuburku, pada bagian kaki pangkal Al-Baqarah, pada bagian kepala ujung Al-Baqarah. Itulah mengapa selalu dibaca pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ujung Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati sampai akhir Al-Baqarah. Lalu kemudian kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Itulah mengapa selalu dibaca pada tahlil yang paling singkat pendek, yaitu 3 kali bacaan Al-Qul huwallah al-Ikhlas, karena dia seperti menghatamkan sekhatam Al-Quran. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad. Lalu kemudian tahlil, man halala sab'ina marratan, siapa yang membaca tahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya kepada orang meninggal dunia, yang tafi'u bihi, maka mendapatkan manfaat orang yang meninggal dari bacaan tahlil itu. Afdalul dzikri, seafdal zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutan-urutan yang dibuat oleh para ulama secara sistematis, diawali Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul rabbil falaq, Qul rabbin nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, ditutup dengan tahlil. Itu disusun berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mempermasalahkannya, mana hadisnya secara utuh dari A sampai Z, satu hadis, tak usah dijawab. Balik bertanya, tunjukkan saya mana hadis tentang sholat, satu hadis dari takbiratul ihram sampai salam. Tak ada. Karena hadis tentang sholat itu adalah perbuatan Nabi secara utuh yang tersebar dalam hadis yang terpisah-pisah. Kalau Al-Fatihah tidak sampai, kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, berarti sholat jenazah itu tak ada gunanya. Karena dalam sholat jenazah itu adalah amal orang hidup untuk orang meninggal dunia, dan Al-Fatihah itu
disampaikan untuk orang meninggal. Kalau ada orang mengatakan bacaan Quran tak sampai, berarti waktu sholat jenazah tak dibaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu bukan untuk orang yang hidup, tapi bacaan orang hidup untuk orang yang meninggal dunia. Lalu kemudian ada orang berkurban, dihadiahkannya kurbannya untuk lil mayyit. Sesungguhnya Nabi kita menjadi kurban kambing yang pertama, kata Nabi, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambilnya kambing satu lagi, apa kata dia? Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya sudah ada yang meninggal dan keluarganya sudah ada yang meninggal. Itu menunjukkan sampai. Suatu ketika musim haji ada seorang sahabat, labbaik Allahumma syukuruma, aku hajikan syukuruma. Nabi bertanya, syukuruma itu siapa? Akhi, saudara, kau hajikan dia? Iya. Kau sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu saudara. Begitulah hebatnya orang dulu. Dia hajikan saudaranya, dia belum haji. Orang sekarang dia bolak-balik haji, saudaranya tak makan, dia tak tahu. Kata Nabi, syukuruma itu siapa? Saudaraku. Kau hajikan dia? Iya. Kau belum haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syukuruma. Itu menunjukkan ibadah haji pun sampai. Maka orang menghajikan saudaranya ketika dia berniat di Bir Ali, labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Pada tanggal 8 Zulhijjah di Makkah dia katakan labbaik Allahumma hajja an fulan bin fulan. Maka dia sudah menghajikan. Puasa sampai juga. Man mata, siapa yang meninggal wa alaihi shaumun, dia punya utang puasa, shauman walihu, maka keluarganya melaksanakan puasa untuk dia. Kata Imam As-San'ani dalam syarah Subulus Salam bahwa tak ada ikhtilaf tentang menggantikan puasa orang yang meninggal dunia digantikan oleh ahli warisnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat kita tidak putus hubungan dengan orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia itu bukan bangkai kucing. Orang meninggal dunia itu bukan pohon kayu kering. Orang meninggal dunia itu bukan binatang ternak kesayangan yang mati ditabrak terus masuk ke tanah dibiarkan. Orang meninggal dunia itu mulia. Di ayat jenis ahadukum ala jamratin, kamu duduk di atas bara api, fatuh karibusi bahu, bara api membakar kulitnya. Khairun min an yajlisa ala qabrin, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Itu menunjukkan kubur orang beriman tak sama dengan sampah, apalagi isinya orang beriman mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperingati kematian orang beriman, saling nasihat menasihati dalam rangka wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menyambung tali silaturahim, mendoakan, berkirim kiriman. Yang keempat adalah datang saat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah sedekah itu sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu shadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Maka sedekah yang diberikan kepada tamu, kepada undangan, kepada peserta haul, kepada orang yang datang tahlil, takziah, sampai. Banyak orang sekarang tidak mau makan dalam acara takziah, acara tahlil, acara haul. Kata dia itu harta ahli waris yang belum dibagi. Kata dia itu adalah harta haram. Maka sesungguhnya yang membagi harta warisan yang belum dibagi, harta musyarakah berkongsi, hanya orang yang tidak tahu agama. Sesungguhnya seorang ahli waris yang sayang kepada orang tuanya, dia bersedekah dan berbagi, pahalanya sampai. Ada juga sebagian orang, saya Pak Ustadz kalau acara haul, acara takziah, acara tahlil, tak mau saya makan. Terus saya mau minta kirim ke rumah aja. Ini bukan berakal, ini namanya berakal-akal. Manusia ini diberikan Allah SWT akal untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitulah dulu mereka memuliakan apa yang dilakukan mereka untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW. Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti bercerita tentang salah seorang sultan yang bersedekah 3.000 piala
piring manisan, ditambah 1000 piring makanan disebarkan, pahalanya untuk mengenang orang-orang yang sudah meninggal dunia, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan di kota Kairo di Mesir, 1 bulan full mereka membuat jamuan makan disebut dengan Maidatul Rahman. Maidah artinya meja, Rahman meja Allah. Dinisbatkan meja kepada Allah bukan berarti Allah makan di atas meja. Makna Maidatul Rahman artinya meja ini penuh dengan kemuliaan. Sama ketika kita menisbatkan rumah kepada Allah, bukan berarti Allah berdiam di dalam rumah. Baitullah bukan Allah berada di dalam. Makna Baitullah, rumah itu mulia, dinisbatkan kepada Allah. Begitu juga dengan Maidatul Rahman, karena tak tahu tak siapa yang memberikannya, tiba-tiba jam 6 sore meja itu penuh dengan makanan. Mereka berniat supaya sampai untuk almarhum ayah mereka, almarhumah ibu mereka. Begitulah mereka memuliakan. Ada yang bersedekah surat Yasin, sudah terlalu banyak bersedekah Quran terjemah, maka sesungguhnya itu pun juga sampai. Selama dia tidak laku, selama dia dibaca orang, maka dia pun sampai. Itulah orang-orang yang cerdas. Dia bangunkan masjid untuk orang tuanya, maka masjid itu dibuat untuk sholat sampai hari kiamat, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dia pergi datang ke pondok pesantren, dia buatkan ini sumur bor untuk almarhum ayah, ini toilet untuk almarhumah ibu, anak-anak mandi, anak-anak wudhu, anak-anak minum makan, pahalanya sampai pada hari kiamat. Begitu kata Nabi, apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, Safiyul Ma, saat langsung mengambil cangkol, menggali tanah, membuat sumur. Dia ingin sumur itu bermanfaat sampai hari kiamat, pahalanya sampai ke almarhum ayah, almarhumah ibunya. Apa yang kita lakukan siang ini dilihat oleh orang yang sudah meninggal dunia. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir, i'malu beramallah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Amal kamu dilihat 3 orang. Yang pertama yang melihat amal kita 3. Yang pertama yang melihat amal kita Allah. Yang kedua yang melihat amal kita Rasulullah. Allah melihat amal kita pasti, Rasulullah melihat amal kita pasti. Ternyata ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal melihat amal kita hari ini. Ayah saya, ibu saya melihat, oh anakku Abdul Somad sedang berada di Tanjung Selor di rumah Habib Barakbah. Dari mana dia tahu? Ayat yang berikutnya, fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wal mu'minun di situ maksudnya adalah orang tuamu melihat amal perbuatan. Hari ini betapa bangganya kita, Sayyidi Al-Habib Utsman bin Syekh Al-Habsyi melihat, menyaksikan. Hanya berbeda alam saja. Mereka berpindah ke alam yang disebut dengan alam barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara dunia dengan akhirat itu ada namanya barzakh. Dia tidak disebut dunia karena dunia dia sudah meninggal. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Pemisah antara dunia dengan akhirat namanya barzakh. Mereka melihat kita di alam barzakh. Betapa bangganya mereka kepada yang ada di dalam alam barzakh. Coba lihat anakku masih mengingat aku. Bagaimana dengan orang yang tak pernah mendoakan orang tuanya, yang tak pernah bersedekah untuk orang tuanya, yang tak mengenang orang tuanya. Dia besarkan dengan tetes bulu keringat dan air mata, tapi tak sekalipun dikenang. Tengah malam, saya tak mau saya buat haul itu Pak Ustaz, saya tak mau buat tahlil Pak Ustaz, saya tak mau buat peringatan Pak Ustaz. Saya hanya doakan tengah malam. Malam pun dia tak bangun juga. Apa yang mereka dapatkan? Maka apa yang kita lakukan hari ini adalah menjadi pandangan bagi mereka, menjadi kebanggaan kepada orang-orang yang bersama dengan mereka. Yang terakhir, poin yang kelima, yang kita lakukan ini tak lain tak bukan adalah untuk mengambil nasihat dan pelajaran dari kematian. Dulu saya berpikir bahwa saya akan mati tahun 2040 karena lahir 77, matinya 2040, 63 tahun. Ternyata begitu Covid datang, yang baru lahir pun meninggal, yang tak sakit pun meninggal.
Sejak datang COVID berubah cara saya berpikir. Kenapa? Teman-teman akrab, dulu kita masih ada fase lain. Ini tidak begitu dekatnya kita dengan kematian. Sejak itu saya tidak lagi berpikir bahwa mati tahun 2040, kapanpun bisa mati. Semakin tahu mati, semakin saya bersemangat untuk beramal. Sisa hidupnya saya manfaatkan. Saya anggap ini adalah hari terakhir saya. Kalau besok pagi saya masih hidup, berarti Allah masih beri saya kesempatan beramal soleh. Kalau nanti malam saya mati, berarti kematian saya itu istirahat dari segala hiruk pikuk dunia. Mati itu adalah istirahat. Mati itu adalah ketenangan. Kalau 100 orang mati tenang, banyak orang yang tenang, tidak sulit untuk mengurus izin pengajian. Mati itulah ketenangan bagi orang yang terlalu banyak dengan kesulitan-kesulitan dunia. Kata Nabi, mustarih wa mustarah minhu. Mustarih istirahat, mustarah minhu orang lain istirahat. Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan mustarih wal mustarah minhu? Ada manusia itu yang meninggal istirahat. Ada manusia itu yang kalau dia meninggal, orang lain istirahat dari kejahatannya. Kalau dia meninggal, orang mengatakan tidak innalillah, alhamdulillah, istirahat kita sekarang. Selama dia belum mati, kita belum lagi istirahat, kata orang. Kita maunya mati itu adalah mustarih. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, kata Nabi. Jadikan dalam hati kami itu rasa takut, sehingga dengan rasa takut itu kami tak jadi berbuat dosa. Takut nanti kalau matinya su'ul khatimah, takut nanti kalau matinya tak bisa mengucap la ilaha illallah, takut nanti itu. Makanya kita disuruh menghadiri sakaratul maut, bukan supaya hanya mendengar nasihat, mata kepala melihat sendiri. Itu makanya kita disuruh untuk datang ke tempat pemakaman supaya melihat yang lahat. Yang paling bagus turun ke bawah, kita yang meletakkan wajah jenazah itu. Bagi yang belum, lakukan. Cari-cari beberapa hari di kapan ada orang meninggal dunia, walking dari sekarang. Ustaz lakukan itu, semua yang saya ceramahkan ini saya lakukan. Saya ikut melihat orang sakaratul maut, saya masuk ke liang lahat meletakkan jenazah almarhumah ibu saya, membuka kain kapan yang menempelkan hidungnya supaya saya sadar. Dan itu yang paling terekam di kepala saya sampai saat ini, bahwa kau nanti Abdul Somad akan dimiringkan dan kukmu badanmu akan buatkan tanah bulan-bulan sebagai penyangga, wajahmu akan dibuka, hidungmu akan dengan tanah. Kalau hidungmu menyentuh tanah, berarti pandanganmu tak sampai sejengkal. Pandanganmu hanya sepertiga jengkal. Begitulah dekatnya engkau dengan tanah, tanpa berbatas, dan semua akan pulang ke rumah. Yang dua pulang, anak pulang, keluarga pulang, harta pulang, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, wa amaluhu amal. Amal kalau sempat tangan mengusap kepala anak yatim, amal kalau sempat kaki melangkah, amal kalau sempat mulut bertasbih berselawat, amal kalau sempat mata menangis di tengah malam, amal kalau pernah lisan mengajak orang berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Berharap dengan banyak selawat, mudah-mudahan kita diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 5 poin dari makna kebersamaan kita dalam haul memperingati wafat yang 100 hari. Tak lain tak bukan ada makna-makna ibadah, ada makna-makna sosial yang kalau itu kita lakukan, anak-anak kita pun akan mengingat dan akan melakukan juga. Cucu-cucu kita akan mengenang kita sampai hari kiamat, kita mendapatkan aliran doa-doa insyaallah. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.